rahimallahu fi bahjatihi yambagi liqari'il Qur'an an yaqra'a fi kulli syahrin khatmatan bil laili fil qiyamil lail minal lail wa khatmatan bin nahar. Qala wa hadha syai'un sahlun wal mudawamatu alaih mutayassiratun wa sadaqallahu rahimallahu wal muwaffaqu man waffaqahu lillahi ta'ala. Baik, kita masih membicarakan kajian kita mabahsu tilawatul Quran, bahasan tentang bagaimana keagungan Al-Quran dan bagaimana kita melazimkan bacaan Al-Quran. Berkata Al-Amiri rahimahullah fi bahjatihi dalam kitabnya Bahjatul Mahafil fis sirah wal mujizat wasyama'il. Ulama salaf yang mengatakan dan bagi liqari'il Quran siyokyanya bagi para penghafal Quran, ya khususnya penghafal Quran. Apalagi kita yang melazimkan yang bukan hafal Quran boleh mengamalkan seperti ini. Ya, apalagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. An yaqra'a, dia itu membaca fi kulli syahrin setiap bulan khatmatain. Dia bisa menghatamkan 2 kali hatam menjadi penghafal Quran. Ya, kalau kita bukan menghafal Quran sekurang-kurangnya sebulan sekali hatam. Kalau kita udah sering hatam Quran tuh enak bacanya. Kayak bacaan surah Yasin, kayak setengah hafal, bisa 2/3 hafal, itu bisa hafal tanpa kita sadari. Nah, itu baca Quran begitu. Semakin sering jadi kuncinya baca Quran sering kita baca. Nah, di sini khususnya para menghafal Quran itu khatmatain. Dia menghatamkan 1 bulan 2 kali. Sekaligus murojaah dia. Yaitu khatmatan bin nahar, sekali hatam di khatmatan bil lail fil qiyam, 1 kali hatam dia malam hari fil qiyam minal lail. Dia baca di dalam salat malam. Orang membacanya jadi bil ghaib itu dia enggak ngelihat. Karena dia hafal ya. Otomatis ketika dia membaca di malam hari dalam salat malam, ya itu kan sekalian murojaah menghafal. Wa khatmatan bin nahar, dan 1 kali hatam lagi di siang hari. Qala wa hadza syai'un sahlun. Ini sebenarnya mudah bagi orang para penghafal Quran. Ya. Wal mudawamatu alaihi mutayassiratun, dan mendawamkannya itu gampang. Ya, bagi orang yang terus-menerus mendawamkan. Wa sadaqa rahimahullahu, ya, maka benarlah rahimahullah, yaitu Imam Mahri yang mengamalkan seperti ini. Wal muwaffaqu man waffaqahu lillahi ta'ala, dan orang yang mendapatkan taufik itu adalah orang yang benar-benar sudah dibimbing oleh Allah. Makanya yang bisa mengamalkan ini itu enggak semua orang, gampang bagi orang yang sudah mengamalkannya dan sudah membiasakannya. Kayak kita tiap pagi bangun subuh, mau tidur jam berapa juga kita nggak pernah kesiangan subuh. Itu orang yang sudah mendapatkan taufik. Ada orang yang 5 waktu sholat berjamaah, mau sibuk, mau di jalanan, mau di mana, dia terjemaah. Itu orang yang sudah dapat taufik. Makanya tuh para ulama selalu ketika berharap permohonan Allah dibilang ya man waffaqa li ahlil khair, wa a'ana wa la khair waffaqna lil khair. Wahai Allah yang memberikan bimbingan kebaikan kepada hambanya, tolonglah kami agar selalu mendapat bimbingan-Mu ya Allah. Waffiqna alal khair. Begitu. Kita mau bantuan Allah. Sebab kalau enggak dibantu Allah, berat kita ini. Berat bangun malam, berat salat berjamaah, berat baca Quran. Ini bimbingan, ini namanya taufik. Tuh, ya. Taufik itu sesuatu bimbingan Allah yang luar biasa. Jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kebiasaan. Ya, bisa enggak salat berjamaah jadi kebiasaan kita? Seakan kalau kita enggak salat jamaah kita rugi. Baca Quran kita hatamkan sebulan sekali. Itu jadi kebiasaan, seakan-akan kalau enggak kita rugi. Itu kalau sudah merasa seperti itu berarti orang ini sudah mendapatkan namanya at-taufiq. Ya, kalau hidayah kita dapat semua hidayah, kita Islam ya. Cuman kita masalahnya udah dapat taufik belum? Walaupun namanya taufik, belum taufik enggak sembahyang, enggak dapat taufik. Ya, itu namanya taufik. Mereka kita kan suka mau ngucap wabillahi hidayah wa taufik atau wabillahi taufiq wal hidayah.
Nah, itulah yang kita setiap sholat kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Arti hidayah itu hidayatut taufik. Ya, mohon kita dapat bimbingan dari Allah, dapat petunjuk dari Allah. Itu ya hidayah. Wa yang bagi liman aroda ayyakhtimal Qur'ana an yakhtimahu min awwalil lail au min awwalin nahar. Maka seyogyanya bagi orang yang ingin menghatamkan Al-Quran, hendaklah dia pilih waktu yang tepat. Di antaranya dia khatamin awwalil lail di awal malam atau awal nahar atau di awal siang. Kalau di awal malam kan mulai maghrib kan semalam. Kalau di awal siang kan mulai pagi itu subuh udah masuk pagi. Kita kan sehari semalam ada 2 waktu, fil lail wan nahar. Makanya kan inna fi ikhtilafil laili wan nahar, pergantian waktu tuh siang sama malam. Nah, kalau pagi, sore ya itu bagian apa? Bagian siang. Ya, bagian siang itu pagi dan sore. Makanya ada namanya al-wirdul latib, bacaan pagi dan sore. Ya, itu pagi kita habis subuh, sore menjelang maghrib. Itu yang diajarkan Imam Haddad baca namanya azkarus sabah wa azkarul masa. Nah, yang kita biasakan dari dulu tuh sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Haddad, baca itu namanya wirdul latif. Termasuk di kita habis subuh tuh kalau kita nggak ngaji begini baca wirdul latif. Sebab di antara doanya luar biasa. Di antara doanya Imam Haddad tuh Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fat'ahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da. Ini pagi. Kalau sore diganti lagi tuh. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Ya, enggak diganti. Allahumma nas'aluka khaira hadzal lail fat'ahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira ma fi wa khaira ma ba'da wa khaira ma qabla. Itu kalau dari pagi ke sore kita baca pagi hadzal yaum. Kalau sore hadzal lail. Wah, itu luar biasa. Wirdul latif. Namanya azkarus sabah. Sebab Allah nyuruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu berupa pagi. Asila itu sore. Insyaallah kita kalau pagi baca zikir itu dijaga oleh Allah sampai sore. Kalau sampai sore baca, dijaga oleh Allah sampai pagi. Nah, kata kita baca itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad amiyya wa rasulullah. Pagi dia baca fa haqqun 'ala Allah an berhak mendapatkan ridha Allah dari pagi sampai sore itu. Kalau dia baca sore ya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah fa haqqun 'ala Allah an yuriya bihi. Ini orang berhak dapat ridha Allah dari pagi, dari sore sampai pagi lagi. Dapat semua keberkahannya. Makanya ini zikir pagi sore jangan sampai lewat. Rutinin, seakan-akan kayak kita mau kerja kantor itu kayaknya jadi kebiasaan. Setiap mau ke kantor pasti ingat mana kopi segelas, mana rokok. Itu jadi kebiasaan. Kayaknya belum bisa berangkat ke kantor kalau belum ngopi sama rokok. Bu, bisa nggak kita tuh kayaknya? Belum keluar rumah kalau belum baca wirdul latif. Bisa jadi kebiasaan. Nah, itu orang yang sudah mendapatkan taufik bimbingan Allah bisa begitu. Nah, makanya tuh a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kalau saya dapat ijazah dari Muallim Bunyamin supaya kita dapatkan kopi di antaranya Allahumma waffiqni ala ta'atik wa atmim taksirana wa taqabbal minna. Waffiqna li ta'atik, ya Allah, berikan saya bantuan bimbingan untuk taat kepada Engkau ya Allah. Wa atmim taksirona, sempurnakan segala ibadah kami yang kurang-kurang ya Allah. Setelahnya wa taqabbal minna, dan terimalah yang kurang itu ya Allah oleh Engkau. 3 kita minta sama Allah, minta taufik. Kedua, kalau kita kerja ternyata kurang, ada kesiangan, ada ini,
kita minta diterima tuh yang kurang-kurang, ya udahlah dipukul balik terima. Gitu ya. Itu ijazah saya dari Muallim Bunyamin. Allahumma rabbana waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. 3 doang. Coba. Luar biasa. Kita dibimbing sama ibadah sama Allah gampang, mau salat malam gampang, mau tahajud gampang, mau jamaah gampang. Yang kedua, kita kalau mengerjakannya ada yang kurang-kurang tetap diterima sama Allah. Coba luar biasa. Ya itu. Ya. Rabbana waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. 3 tuh. Taufik, disempurnain, diterima. Udah. Enak begitu. Belum enggak sempurna, disempurnain. Nah, ini termasuk baca Quran. Nah, kalau bisa kita hatam tuh, ya apalagi menghafal Quran di malam sekali, di siang sekali. Dia malam hatamin Quran di dalam sholat. Itu juga bisa. Kan ada model kayak stegar gitu tuh kita. Iya enggak? Kita taruh itu Quran. Tiap malam kita baca sendirian. Ya, kita sholat apakah? Sholat witir yang 8 rakaat tuh. Sebab witir itu kan 11. Ya, 11. Jadi kalau kita tarawih itu bulan puasa 3 kan? Itu kurang 8 sebenarnya. Maka saya sama guru kami Habib Jinan di Al-Fahriyah itu setiap bulan puasa kita qiyamul lail. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Berapa rakaat? 8 rakaat. Yang kita niatkan apa? Witir. Sholat 2 rakaat. Itu baca Quran sampai khatam beliau. Jadi khatam Quran itu di dalam qiyamul lail. Itu yang 8 rakaat itu. Jadi sholat witir yang bulan puasa itu. Nah itu bisa kita lakukan juga nggak masih bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Sebab yang namanya 11 rakaat itu qiyamul lail, sholat Nabi fi Ramadan wa fi ghairihi. Ini kadang-kadang yang menjadi sandaran orang yang sholat tarawih 11. Sebenarnya 11 itu bukan tarawih, qiyamul lail Rasulullah. Yang namanya tarawih itu yang kita amalkan, yang 23 itu. Nah, jadi kalau yang 11 itu kan Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah itu salat fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan la yazid an ahda asrata rakaatan. Enggak lebih daripada 11 rakaat. Itu qiyamul lailnya Rasulullah. Nah, kita bisa tuh menghatam Al-Qur'an pada saat di malam hari dengan salat itu yang 8 rakaat itu. Wa hakada. Bagi orang yang menghafal Quran, apa menghafal Quran maupun kita yang tidak menghafal, bisa kita menghatam Quran di dalam sholat. Oh luar biasa. Kenapa? Kita tuh kalau baca Quran dalam sholat, kata Imam Ali, likuli harfin mi'atu hasanah. Ente dapat fadilah setiap huruf yang ente baca dalam sholat, Allah hargain 100 kebajikan. Apa enggak nikmat tuh kita baca Quran dalam sholat? Maka semakin panjang baca sholat, semakin besar fadilahnya. Ya luar biasa. Kalau sholat berdiri, kalau sholatnya duduk dalam sholat sunnah kan boleh. Sholat sunnah duduk. Bagi orang pun yang nggak mampu duduk, ya istilahnya yang masih bisa berdiri, saya lagi capek lagi ini, silakan, nggak apa-apa. Sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh. Tetap wajib dia kalau sholat masih mau berdiri. Kalau sunnah boleh. Cuman pahalanya separuh orang yang berdiri, gitu. Andai kata 100 setiap satu ayat kalau berdiri. Kalau duduk ya 50. Dikurangin dong, nggak sama. Orang yang kerja lembur sama nggak lembur, yang 7 hari sama 4 hari kan begitu kan, nggak sama ya. Nah kalau baca Quran di luar sholat, ya dalam keadaan wudhu, itu setiap hurufnya 25 kebajikan. Ya, khamsa wa isyruna hasanah. Kalau bacanya sholat dia hafal tanpa wudhu, itu setiap huruf berapa? 10. Makanya karena Rasulullah tuh man qara alif lam mim falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Oh kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa ente yang membaca Quran alif lam mim saja. Ya, siapa yang baca Quran bagi engkau adalah itu 10 kebajikan. Ya, atas 10 kebajikan. Dan setiap kebajikan itu kalau baca huruf Al-Quran dikalikan 10. Kata Rasulullah, aku mau mengatakan ketika engkau membaca alif lam mim 1 huruf. Enggak, kata Nabi. Tapi ketika engkau baca alif lam mim
berarti engkau telah membaca 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1. 30 kebajikan. Makanya betapa nikmatnya kita tuh baca Quran. Masya Allah. Pantas Quran akan mendatangkan syafaat bagi kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Makanya zikir yang paling abdul zikri tilawatul Quran. Nah, jadi kalau bisa kita tuh hatam jangan bulan puasa doang. Wah, pulang kita sama anak ini pengen hatam 3 kali. Ayo terusin selama bulan puasa. Nah, maka kata Allah mengatakan kun abdallah wala takun abdar Ramadan. Jadilah engkau hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Kelihatan ibadah cuma bulan Ramadan. Habis Ramadan habis baca Qur'annya, habis sedekahnya, habis bangun malam, enggak habis. Kayak min alamatul qabul, tanda ibadah Ramadan kita diterima kemarin, lihat yang sekarang. Masih terus kata jaga jemaah. Masih terus kan kita itikaf. Masih terus kan kita bangun malam. Begitu. Teruslah kita mengambil ibadah Allah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah ente menyembah Allah sampai datang kematian. Kalau udah mati habis, udah nggak ada lagi bahasa Ramadan, udah nggak ada lagi bicara witir, udah nggak ada lagi bicara Al-Quran. Makanya kita ini ayo banyakin amal, ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba supaya kita ini besok ketika meninggal kita mencapai kemenangan. Makanya hari Id itu hari Lebaran, bukan Lebaran Idul Fitri Idul Adha, ya. Ketika kita meninggal membawa iman dan Islam, wafat dalam keadaan husnul khotimah, kata Imam Anas, ini hari Id juga bagi ente. Orang mukmin keluar dari rumahnya, nggak berbuat dosa, nggak nyakitin orang, ya itu hari Id juga. Itu hari Id. Ketika kita jalan di atas sirat, kita selamat dalam surga, itu hari Id. Nah, ini kata Imam Anas bin Malik, itu orang Islam itu punya 5 hari Id. Nah, jadi bukan punya 2, punya 5 kita. Baik, kita lanjutkan. Nah ini biasakan baca Quran bagi kita. Ya, kalau kita hatamkan, boleh kita hatamnya di awal malam atau juga kita hatamkan siang di awal siang. Jadi kalau kita menghatamin, yaitu misalnya pada maghrib atau pada subuh gitu. Ya, jadi pagi itu. Lalu kita mulai lagi, start lagi itu. Ya. Nah, au min awalin nahar hatta yattasi'a waktu salatil malaika alaihi. Ya, supaya yattasi'a yaitu luas akan waktu malaikat itu mendoakan kita. Sebab orang yang menghatam Quran di pagi hari, ini orang akan mendapatkan istilahnya diampunin oleh para malaikat, atau malaikat memohonkan ampun bagi dia sampai sore. Kalau dia menghatam Quran, malaikat akan memohonkan ampun bagi dia sampai pagi. Sebab pagi dosa itu malaikat melaporkan amalan. Fa innahu waroda fi ba'dil asar. Ada riwayatan dalam satu riwayat, anna man khatamal Quran ayyata sa'atin minnal lail. Siapa yang menghatamkan Al-Quran kapan saja di malam hari, salat alaihil malaika hatta yusbih. Malaikat memohonkan ampun kepada dia sampai pagi hari. Makanya pagi itu kalau hatam Quran jangan sendiri, ajak anak istri kita di rumah, yuk ikut bapak, kita mulai dari apa? Kalau para habaib itu mulainya dari wadduha walail, terus nanti Allahu Akbar alam nasrah, Allahu Akbar seperti ini, terus sampai qul 4 kali terakhir. Lalu setelah itu baca apa? Baca wa ilakum ilahu wa ilaha illa huwa rahmanur rahim ayat kursi, terus sampai baca namanya zikiran tahlil. Itu kalau kata guru saya yang hafal Quran, kita kalau mau khatam Quran terus begitu caranya. Namanya halal murtahil. Jadi udah hatam, balik lagi ke awal, wal yaqumu ilahu wahid. Supaya apa? Supaya mulai lagi dari awal bacaan. Apalagi kalau orang yang menghatam Al-Quran, itu ketika dia khataman, kemudian dia itu membaca doa khataman Quran, itu diaminkan 70 malaikat. Satu malaikat aja mengaminkan doa, kan itu luar biasa, apalagi 70. Makanya sayang kalau kita khataman sendirian, ajak anak istri kita supaya dapat berkahnya itu. Apalagi amalan habaib itu kalau di bulan puasa khatmul Quran yang saya bilang. Nah, itu boleh kita lakukan siang atau malam. Wa ayyata sa'atin minan nahar, atau ente kapan saja ente khatamin Quran di siang hari
salat alai malaika hatta yumsi. Itu malaikat artinya malaikat memohon ampun kepada engkau itu dari pagi sampai sore. Kalau kita menghatamkannya pagi, ya malaikat memintakan ampun sampai sore. Kalau kita menghatamkannya awal malam, malaikat memohonkan ampun bagi kita itu sampai pagi hari. Tuh, ya. 6. Hatta yumsi. Wa fi salatil malaikati alal abdi kullu khair. Dan arti salat malaikat itu malaikat bersalawat kepada hambanya itu kebaikan. Wa kullu sa'atin lahu. Begitu juga setiap kapan saja. Maka dikatakan kan innallaha wa malaikatahu yushollun. Arti yushollun itu kalau minallah rahmat. Kalau as-salatu minal malaika al-istighfar. Kalau as-salatu minal mu'minin ad-du'a. Gitu. Jadi kalau Allah bersalawat artinya Allah memberikan rahmat. Malaikat bersalawat artinya malaikat memintakan ampun. Kalau orang mukmin bersalawat artinya arti salawat mukmin itu mendoakan. Begitu ya. Nah, bagi orang yang menghatam Quran itu malaikat bersalawat kepada dia. Maksudnya apa? Istighfaruhum lahu. Malaikat memintakan ampun buat bagi dia. Wa du'auhum lahu bi khair, bahkan mendoakan kepada orang yang menghatamkan Al-Quran dengan kebaikan. Wal yuksir minad du'a inal khatam. Nah, kita habis hatam Quran jangan sayang kalau kita habis hatam doang, baca doang dari wudu. Biasanya diikuti setelah hatam Quran tuh ada doa khatmul Quran. Makanya ulama-ulama kita kalau habis baca hatam Quran ada doanya. Wa bi kulli alfin ulfatan wa bi buhaun itu panjang doanya ya enggak? Nah, para habaib juga ada doanya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Zainal Abidin itu ada pasal-pasalnya. Dia baca hatam Quran. Habis khatam Quran, dia baca doa birrul walidain. Khusus doa buat orang tua. Itu amalan yang para alawiyin, Masya Allah. Kenapa? Sayang kalau lagi khatam Quran nggak ngadoain kaum mukminin, apalagi orang tua. Kenapa? Sebab momennya, waktunya yang sangat tepat kita berdoa setelah khatam Quran. Itu malaikat ngamin doa kita, 70 malaikat. Walaupun kita mau bini kita, anak kita 3 orang, itu malaikat datang mengaminkan doa kita. Pada saat hatam Quran. Jadi kita kalau puasa sekarang gitu hatam Quran jangan sendirian, ajak orang-orang supaya ikut hataman kita. Tuh, begitu. Nah, oke, wal yuksir minak doa, perbanyak engkau berdoa indal khatam. Terlebih lagi waktu momen hataman Quran. Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun masyaallah. Ini waktu kalau kita doa pada saat hatam Quran adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat berkah di antara waktu yang diijabahnya doa oleh Allah. Tuh, sayang makanya. Wa minal mawatin allati yustajabu fiha, dan termasuk tempat-tempat yang diijabah oleh doa oleh Allah itu di antaranya waktu Ramadan. Kan ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Benar enggak? Nah, di antara waktu mustajab kita doa apa? Antara azan qomat, doa bainal azan wal iqamatil yuradu. Doa antara azan dan qomat itu enggak ditolak. Termasuk doa dakwatus shaim mustajab. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka itu mustajab. Itu sayang-sayang kalau enggak. Jadi ada tempat mustajab kayak di Raudhah, ya enggak? Di tempat-tempat mustajab makam Nabi, itu tempat mustajab. Dan kita punya tempat mustajab kayak di masjid. Ada juga waktu mustajab kayak sulusul lail min akhir, sepertiga malam terakhir antara azan dan qomat. Makanya kita antara azan dan qomat jangan diam aja. Antara azan dan qomat kita ngobrol sambil berdiri nungguin qomat. Duduk ya. Salat, angkat tangan. Apalagi salatul fajar tadi antara subuh dan antara azan subuh ke qomat itu. Makanya kan disunahkan jangan terlalu lama, beri kesempatan orang itu untuk doa antara adzan subuh dengan qomat subuh. Bahkan itu diantaranya ada yang mengamalkan sebagaimana yang dijazakan palawin itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sampai 100 kali. Ya, 100 kali. Sampai begitu. Masya Allah. Siapa yang melazimkan kata bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali pada adzan subuh qomat itu lam yanqatid darahim. Ini orang rezekinya enggak putus. Itu keberkahannya. Wahada.
Jadi banyakin doa. Ya, waktu kita khatam Quran. Wa yustajabu fi doa, karena waktu itu waktu saatnya doa dijabah, wa tanazzulur rahmah, dan turun rahmat Allah waktu khataman Quran. Makanya kita kalau khataman Quran jangan sampai lewat. Oh, ada orang mau khataman Quran, ngajak kita, ayo datang khataman Quran. Kalau kita bisa kita bikin misalnya Jumadil Fala, kita bikin misalnya sebulan sekali kita khataman, dikasih perjus, silakan ya hatamkan. Nanti khataman kapan? 2 kali kumpul di situ. Ya di belakang baca khataman sama-sama. Itu luar biasa. Khatamin di rumah. Ya, dengan berjamaah, silakan juga apa-apa. Sebab al-barakatuh ma'al jamaah. Kita nggak bisa khatamin sebulan sekali, tapi kita bisa gotong royong. Bagi perjus, ya enggak? 2 kali khatam. Nah, kira khatam mana? Kumpul. Kita baca doa khataman. Dari wadduha terus sampai akhir. Terus kata baca tahlil sambil doa wahbah kepada orang tua. Luar biasa. Ya apa? Ngincer yang diaminin malaikat waktu khatmal Quran. Kenapa? Sebab kita kadang-kadang boro-boro sebulan khatam. Sampai puasa kadang-kadang khatam. Kan begitu. Nah, kalau berjamaah kan enak. Ya, kita lelang nih ada Quran 30 juz. Wah, rata-rata 30 juz. Baca ente rumah ya, masa sejuz yang nggak bisa khatam. Maksudnya supaya kita sebulan sekali kita kumpul khataman Quran. Gitu ya. Wah, ternyata meningkat. Enggak sebulan sekali. Sebulan 2 kali kita bisa. Nggak bisa. Sebulan 4 kali bisa. Kita bagikan sejuz. Masa iya sejuz seminggu nggak khatam? Masa iya 2 minggu nggak khatam? Apalagi kita baca udah lancar. Itu termasuk maksudnya al-barakatuh ma'al jamaah. Maka itu masuk andai kata ada di antara almarhumah meninggal, kita boleh khatam Al-Quran. Saya ingat banget tuh, waktu Malim Syafi'i Adami meninggal. Itu di antaranya santri-santrinya, jemaah-jemaahnya dibagiin berjus siap menghatam Al-Quran. Begitu. Banyak itu khatam Al-Quran. Waktu bikin haul, itu khatam Al-Quran pasti. Nah, kalau bisa kita juga tuh, misalnya kita pengen haul orang tua kita, itu ya usahain itu khataman, ya. Apalagi yang bacanya anak yatim, wah luar biasa lagi itu ya. Kenapa? Sebab tadi turun rahmat Allah, dijabah doa waktu kita hatman bacaan doa khatmul Quran. Qala al-Imam Nawawi rahimallah, berkata Imam Nawawi rahimallah, wa yanbaghi an yakuna aktsar du'aihi inda khatmil Quran fi salahi umuril muslimin. Dan sekiranya juga bagi orang yang pada saat dia khatam Quran, di antara doanya yaitu mendoakan fi salahi umuril muslimin. Doain juga kaum muslimin supaya mendapatkan kebaikan. Ya gitu pada saat doa waktu khatam apa aja ada doa. Makanya saya bilang tadi para habaib dia bikin buku khusus namanya doa birrul walidain. Karena kesempatan kita doain orang tua waktu khatmul Quran. Tuh ya. Nah, wa dzakara tarfan minal adiyatil lati. Bahkan Imam Nawawi ya itu menyebutkan sebagian minal adiyah daripada doa-doa allati yang bagi an yu'abiha inda khatmul Quran. Di antara apa saja ya doa yang afdal dibaca ketika khatmul Quran. Kan banyak buku-buku doa khusus, doa khatmul Quran. Kalau kita kan dulu zaman kita itu biasa kalau khataman Quran ya aku mata kasur, ya enggak? Sampai belakang. Kalau habaib itu dari wadduha. Ya, dia punya doa khusus, doa Imam Zainal Abidin, doa khatmul Quran banyak, Imam Rifai, Habib Muqdar itu banyak. Punya doa-doanya. Nah, kalau Imam Nawawi ada doa khatmul Quran khusus, wa dzalika fi kitabi At-Tibyan. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam kitab At-Tibyan fi hamalatil Quran. Itu para penghafal Quran, orang-orang yang benar-benar Quran kayak Ustaz Fikri dan murid-muridnya pasti beliau kan membaca kitab ini kan At-Tibyan fi hamalatil Quran. At-Tibyan. Jadi bimbingan tuh baca Quran, gimana cara bacanya, mulai dari keikhlasan hatinya, bagaimana seorang guru yang punya kasih sayang pada muridnya, bagaimana murid punya adab pada gurunya, baca Quran berapa kali, cara baca bagaimana, itu buku At-Tibyan fi hamalatil Quran. Wa huwa kitabun jalilun nafisun. Ini kitab agung, ini kitab berharga, ini kitab sayang kalau nggak kita baca. Ya.
kitab alhamdulillah nih sama sendiri ya pakai pikir itu dibaca gitu. Jama fihi min adabi hamalatil Quran. Sebab itu kitab dikumpulkan di situ jelaskan min adabi hamalatil Quran. Di antara adab-adab orang yang penghafal Quran atau termasuk orang yang baca Quran. Wa qiraatihi qadran sholihan, dan bagaimana cara membacanya, melazimkannya, mendawamkannya, ya, qadran sholihan yang pantas bagaimana supaya kita benar-benar untuk berinteraksi dengan Al-Quran. La yastagni hamil Quran, ya, artinya nggak boleh enggak, ini cukup buku ini khususnya bagi penghafal Quran atau orang yang mendalamkan Quran, ya, untuk mendapatkan di kitab apa tadi at-tibyan fi amal Quran, ya, an ma'rifatihi wal wuquf alaihi. Wallahu a'lam bishawab.